Wanita itu sangat terkejut, karena pria yang akan segera menikahinya ternyata sudah memiliki seorang anak berusia 5 tahun. Yang lebih membuatnya marah adalah karena ingin memberi status pada ibu dan anak itu. Pria tersebut malah meninggalkannya dan menikahi cinta pertamanya. Saat itu juga, wanita benar-benar melihat jelas siapa pria itu sebenarnya. Dengan hati yang hancur, ia langsung menelepon CEO yang telah mengejarnya bertahun-tahun. Katanya ia sedang di depan kantor catatan sipil dan butuh seseorang untuk menikah. Tanya apakah CEO mau datang. Saat itu CEO baru saja tiba di luar negeri. Awalnya mengira wanita itu hanya bercanda, tapi saat mendengar wanita itu ingin menyerah, ia langsung berkata dengan tegas agar wanita itu menunggunya selama setengah jam. Tanpa pikir panjang, ia langsung membatalkan penandatanganan kontrak senilai miliaran dolar. Meskipun asistennya mengingatkan bahwa kerja sama ini sangat penting, namun ia hanya meninggalkan satu kalimat. Ia harus pergi menikah dulu, lalu langsung pergi dengan mobil. Sementara itu, pria yang baru saja selesai menikah keluar dari kantor catatan sipil bersama keluarganya. Melihat wanita itu duduk di depan, ia mengira wanita itu masih belum bisa melupakannya. Cinta pertamanya pun dengan sombong menunjukkan buku nikah mereka. Katanya boleh dipinjam kalau wanita itu mau pamer. Wanita itu melihat sikap mereka yang menjijikan, hanya bisa mendoakan mereka bahagia selamanya, dan jangan sampai menyakiti orang lain lagi. Pria itu mendengarnya lalu tertawa dingin, mengatakan bahwa wanita itu akan menyesal dengan keputusannya hari ini. Namun detik berikutnya, kehadiran CEO langsung memotong ucapannya. Melihat CEO datang, pria itu sama sekali tidak terkejut, malah menyindir bahwa wanita itu sampai menyewa aktor untuk menarik perhatiannya. Wanita itu tidak menggubris, langsung menyelesaikan proses pencatatan pernikahan bersama CEO. Setelah selesai, CEO mendapat telepon dari perusahaannya, meminta kehadirannya dalam acara penandatanganan kontrak. Namun ia berjanji pada wanita itu akan mengadakan pesta pernikahan megah untuknya di lain hari. Setelah itu wanita pun pulang sendiri ke rumah. Begitu membuka pintu, ia kaget melihat cinta pertama pria itu dan anak mereka ada di rumahnya. Sebelum sempat bereaksi, pria itu muncul dari dapur dan langsung menyuruh wanita itu memasak untuk cinta pertamanya dan anak mereka. Mendengar itu wanita sangat marah, melihat mereka tidak hanya menempati rumahnya, tapi juga ingin memperlakukannya seperti pembantu. Saat itu juga hatinya benar-benar hancur, karena wanita tetap diam. Pria itu mulai mengancam, jika ia tidak setuju, pernikahan mereka akan ditunda. Namun cinta pertamanya malah pura-pura merasa bersalah, mengatakan kehadirannya telah merusak hubungan mereka sebagai suami istri, dan ia siap pergi bersama anaknya. Tapi pria itu langsung menariknya kembali, kemudian mengancam wanita itu lagi. Jika cinta pertamanya pergi, ia juga akan ikut pergi. Menyuruh wanita itu untuk berpikir lagi. Seketika amarah wanita itu memuncak. Ia langsung mengusir mereka keluar dari rumah, dan menyuruh mereka pindah dalam waktu 1 malam. Keesokan harinya saat wanita pulang, ia sangat terkejut melihat banyak orang asing di dalam rumahnya. Ternyata hari itu pria itu dan cinta pertamanya sedang mengadakan pernikahan di sana. Seseorang mengenali wanita itu sebagai perusak rumah tangga. Tanpa banyak bicara langsung ingin menghajarnya. Katanya ingin membela cinta pertama. Saat itu pria dan ibunya masuk. Melihat wanita ada di sana, pria itu langsung panik, lalu berbohong bahwa pernikahan itu hanya sandiwara untuk anak mereka. Namun wanita tidak percaya. Ia menuntut agar pria itu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Melihat tekanan dari teman-teman cinta pertamanya, pria itu akhirnya berkata, wanita itu hanyalah temannya. Mendengarnya, wanita langsung membalas, kalau memang hanya teman, kenapa bawa wanita lain masuk ke rumah miliknya? Begitu tahu rumah itu milik wanita, teman-teman cinta pertama langsung memulai konflik lagi. Katanya itu rumah pernikahan pria itu dan cinta pertamanya. Untuk melindungi diri dan mengusir mereka, wanita langsung mengeluarkan ponsel dan mengancam akan